Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan syahra siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah taru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kehadiran kita di tempat ini itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang yang lebih sehat daripada kita. Mungkin banyak orang yang lebih kuat daripada kita. Banyak yang lebih sempat daripada kita. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga berat rasanya mereka untuk hadir bersama-sama kita di tempat ini. Oleh karena itu, kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswah hasanah, teladan terbaik kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hadirin hadirat jamaah taru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas amal soleh kita. Penguluta Ali karamallahu wajha, beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa magbunun, wa man kana yaumahu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang beruntung. Niga tahu ye asoy makasingi na iwani yana tu tosaro. Barang siapa yang pekan ini lebih baik dari pekan lalu, itulah orang beruntung. Niga tahu ye minggue makasing ya amalan na minggu riolo inaro tosaro. Barang siapa yang bulan ini lebih baik daripada bulan lalu, barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun lalu, itulah orang yang beruntung. Dan perkataan Ali karamallahu wajha ini juga beliau mengatakan, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, niga tahu ye asoy amalana fadami iwani, fadami mingguriolo, fadami ulariolo, ye motoro tondriolo. Pangulut Ta'ala mengatakan, ina tu taurogi, tidak ada peningkatan. Dan bahkan hadirin berbahagia, Pengulut Ta'alim mengatakan
Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang terlaknat. Niga tau iya soy majai amalanna na iweni, majai amalanna na mingguriolo, uladriolo, tondriolo, fahuwa mal'unun. Itulah orang yang terlaknat. Itulah orang celaka, hadirin berbahagia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarra amalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia, khairun nas, si kesinai tahu, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amalu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Si kesinai tahu ian dari itu tau malampe umuruna nama kesing amalana. Tatambe umuruna tatamba tu decena. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula kebaikannya. Itulah sebaik-baik manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, si jak naik tahu, mantala umruhu wa syarra amalu, orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Tau malampe umuruna namaja amalana. Yarega fede tatambe umuruna fede tatambe itu jana. Itulah orang yang seburuk-buruk manusia. Si jak-jaknai tahu orang yang seperti itu. Tatambe umuruna tatambe itu jana. Perkataan Ali karramallahu wajhah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendorong kita untuk selalu melakukan peningkatan, mendorong kita untuk selalu meningkatkan amal soleh kita, bukan hanya sekedar meningkatkan jumlahnya, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Sekali lagi hadirin berbahagia, perkataan Ali karramallahu wajhah dan sabda Rasulullah SAW ini memotivasi kita, menganjurkan kita, atau bahkan memerintahkan kita sebagai umatnya untuk selalu memperbaiki diri setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, hadirin berbahagia. Engka dua telu farlu ifegau sare kemengi kualitas amal soleh kita itu meningkat. Yang pertama adalah tingkatkan kualitas niat kita. Tingkatkan kualitas niat kita. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan tingkat atau kualitas niat itu ada 3. Engka telu langkah-langkahna yaroniae. Kualitas niat nomor 3, nomor telu nujole irampe. Kualitas niat yang nomor 3 adalah dia beramal soleh, niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka malak madecengi meloi lolongang decelino. Contoh,
Ada orang, tapi bukan di sini. Engkau tahu ma puasa, aga niat na puasa, mau sehat. Itu niat dunia hadirin berbahagia. Ada orang yang berpuasa niatnya ingin diet, mau langsing. Itu niat dunia. Kualitas niatnya adalah kualitas niat nomor 3. Ada orang yang membaca Al-Quran, katakanlah surah Al-Waqiah, dia baca setiap hari. Niatnya apa hadirin berbahagia? Niatnya agar rezekinya dilancarkan. Ada orang yang rajin sholat duha. Niatnya apa? Ingin rezekinya dimudahkan. Ini kualitas niat nomor 3. Niatnya orang awam seperti itu. Niatnya orang biasa seperti itu hadirin berbahagia. Melakukan amal soleh untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tingkatan niat yang kedua atau nomor 2, melakukan amal soleh niatnya untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Pegoi amalak madeceng, melo ilolonge deceng akhirat. Melo itamu suruga, metau itamaranaka. Itu niatnya. Mapuasai nasabak melo ilolo dosana, na utama suruga, na dek na tamaranaka. Itu tingkatan niat yang nomor 2. Atau niatnya VIP. Kalau tadi orang biasa, nomor 2 itu VIP. Niatnya ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Loi tama suruga, metoi tamaranaka, sehingga dia beramal soleh. Itu tingkatan niat nomor 2 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan tingkatan niat yang nomor 1 hadirin berbahagia adalah beramal soleh hanya karena Allah. Huang Allah Ta'ala nakatai. Desena meto kiranaka. Bukan juga karena surga. Bukan juga karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Tetapi dia beramal soleh. Huang Allah Ta'ala bana katai. Ma kita puasa, nasuruh ka huang Allah Ta'ala. Ma kita puasa, huang Allah Ta'ala wakatai. Pemilik dunia dan akhirat ini yang saya ridhoi, yang saya maksudkan. Inilah kualitas niat yang nomor 1 hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas amal soleh kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tingkatkan kualitas niat kita. Kalau bulan lalu kita berpuasa hanya karena ingin sehat, kita tingkatkan. Jadilah orang VIP, orang khawas, orang khusus. Takut neraka, mau masuk surga. Kalaulah tahun lalu kita berpuasa, kita beramal soleh, tujuannya adalah tujuan akhirat, maka tahun ini tingkatkan. Tidak ada yang kita niatkan kecuali ingin menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang selalu diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah, kita melafazkan niat. Nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan hasisana lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita melaksanakan sholat sunnah atau sholat fardu
usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kita sudah tegaskan dalam niat kita. Bahkan hadirin berbahagia, di setiap doa iftitah kita selalu mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kualitas niat yang nomor satu, atau niatnya VVIP, hadirin berbahagia. Itu yang pertama yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Tingkatkan kualitas niat kita. Dari awam menjadi orang khusus. Dari khusus menjadi yang lebih khusus lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas kesabaran kita. Siaga sabara talisekengi amala madeceta. Semua ibadah yang Allah fardukan kepada kita, semuanya butuh kesabaran. Sininna amala madece yang kena perlu pengalata lauri idi perlu mana asabarakan. Siaga sabara talisekengi. Ma puasa ki perlu sabara. Mas sempaja ki perlu sabara. Mas sedekah ki perlu kesabaran. Joka masigi perlu fi sabara. Beribadah haji umrah lebih-lebih butuh kesabaran. Tingkatkan kualitas kesabaran kita. Jangan hanya lisan kita yang sabar. Aja nalilata bawa sabra memeko nekia matanya, telinganya, kaki dan tangannya kemana-mana. Jangan hanya mata, telinga, tangan dan kaki kita yang sabar, tapi sabarkan pikiran kita. Selalu berprasangka positif. Aja najana batai toli fikiriki. Jangan hanya pikiran kita yang kita sabarkan, tetapi sabarkan hati kita. Aja nanengkan nawa-nawa maja lauri tolengnya. Lihatlah selalu kebaikannya. Decenna bawa irita, sarekam mengi na tenna fa pinadita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita adalah tingkatkan kesabaran kita. Siaga sabarata ma puasa. Siaga sabarata ma sempajang. Siaga sabarata ma baca Al-Quran. Siaga sabarata ma sedekah, beribadah. Itu sangat menentukan kualitas amal soleh kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita adalah sempurnakan amal soleh itu dengan amalan-amalan sunnah. Maka malak madeceki aja na faraluna bawa ifegau. Jangan kita mengatakan yang penting as-sani. Ajak na wajib na bawang. Tetapi isilah dengan sunnah-sunnah. Aga sabana amalan sunnah itu menyempurnakan ibadah wajib kita. Menyempurnakan, bukan menggantikan. Jadi amalan sunnah itu menyempurnakan. Nareko masempajake
Jangan hanya surah Al-Fatihah saja dibaca. Mungkin kita mengatakan semua, iya semua. Tetapi kualitasnya berbeda karena isinya berbeda. Sujuki jangan hanya tumak nina saja, tetapi isilah dengan bacaan-bacaan. Itu adalah amalan sunnah. Toma jene aja nefarluna bawang. Ikutkan dengan amalan sunnah, karena itu akan meningkatkan kualitas amal itu. Hadirin jamaah tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang setiap hari bertambah umurnya, bertambah pula amalnya. Setiap hari bertambah umurnya, bertambah pula kualitas amal solehnya. Yang kedua, cara kita untuk meningkatkan amal soleh yang kita lakukan, meningkatkan kualitasnya adalah yang pertama, tingkatkan kualitas niat kita. Niatkan hanya karena Allah, itulah kualitas niat yang paling tinggi. Yang kedua, tingkatkan kualitas kesabaran kita. Jangan hanya lisan kita yang bersabar, jangan hanya anggota badan kita yang bersabar, tetapi pikiran dan hati kita harus kita sabarkan. Dan yang ketiga, sempurnakan amal soleh kita dengan amalan-amalan sunnah. Karena itu akan menyempurnakan kualitas amal soleh yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan kepada diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.